Selamat pagi untuk siswa-siswi SMP Asisi Siantar, khususnya kelas 8. Bertemu lagi bersama saya di materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, judul materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Perutusan. Nah, mungkin kita sudah biasa mendengar kata utusan. Nah, apa itu utusan? Utusan itu adalah orang yang menyampaikan warta dari si pengutusnya. Nah, jika saya sebagai utusan, tetapi ada orang yang mengutus saya, tetapi saya tidak menyampaikan apa yang diperintahkannya, maka saya bukanlah seorang utusan. Nah, contohnya sederhana begini. Misalnya, saya mengutus kamu untuk memanggil si A. Nah, tetapi kamu tidak memanggil si A. Artinya, kamu tidak melaksanakan tugas perutusan yang saya berikan kepadamu. Jika kamu tidak melaksanakan tugas perutusan itu, maka kamu bukanlah seorang utusan. Nah, tetapi ketika kamu menyampaikan apa yang saya perintahkan, saya mengutus kamu untuk memanggil si ini, dan kamu melakukannya, kamu adalah seorang utusan. Nah, sama seperti murid Yesus, Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Maka tuntutannya, para murid harus menyampaikan pewartaan yang dikehendaki Yesus, bukan yang dikehendaki mereka sendiri. Nah, jika mereka bukan mewartakan apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka bukanlah utusan yang baik. Nah, tetapi kita lihat para murid menyampaikan segala pewartaan yang diberikan oleh Yesus. Yesus menghendaki mereka untuk mewartakan kerajaan Allah yang akan datang, dan itu mereka lakukan. Nah, maka kita juga dipanggil untuk menjadi murid Yesus, melakukan tugas perutusan. Nah, kita hidup di dunia ini, maka tugas kita adalah menyampaikan kabar baik, kabar sukacita untuk setiap orang yang kita jumpai. Nah, anak-anak, menjadi seorang utusan tentu mempunyai konsekuensi. Nah, konsekuensi itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya kita diterima. Nah, jadi apa yang kita wartakan, apa yang kita sampaikan diterima oleh orang lain. Mungkin kalau seperti itu tidak ada masalah. Tetapi ketika apa yang kita wartakan bertentangan atau bahkan dilawan oleh orang yang kepadanya kita wartakan, tentu yang kita alami adalah penolakan, bahkan penganiayaan. Demikian juga yang dialami oleh murid Yesus. Tidak jarang mereka ditolak, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Tetapi yang penting kita garis bawahi, menjadi utusan bukan untuk berhasil, tetapi untuk setia. Setia dengan menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang utusan. Nah, Yesus mengutus murid-muridnya, maka supaya murid-muridnya dapat melakukan tugas perutusan itu dengan baik, maka mereka harus mengembangkan sikap. Nah, di sini ada 4 sikap yang perlu dikembangkan sebagai seorang murid Yesus. Yang pertama itu adalah menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan mewartakan ajarannya. Nah, jadi kita juga sebagai utusan dipanggil untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan mewartakan ajaran yang dikehendaki oleh Allah kepada semua orang. Dengan begitu, maka hati setiap orang tergugah dan terbuka untuk menerima Yesus. Itu sikap pertama, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Sikap yang kedua adalah senantiasa berdoa. Nah, maka kita juga sebagai murid Yesus dituntut untuk senantiasa berdoa, mengucap syukur atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Itulah sikap yang perlu kita kembangkan.
Nah, sikap ketiga itu adalah seperti perumpamaan bagaimana seekor domba di tengah-tengah serigala. Nah, jadi domba itu adalah mangsa dari serigala, dan biasanya serigala itu memangsa domba. Nah, maka bagaimana kalau kita sebagai domba diutus di tengah-tengah serigala? Nah, artinya kita harus siap dengan segala konsekuensi yang kita terima. Penganiayaan, dikucilkan, kita harus siap. Nah, dan sikap yang keempat itu adalah memberikan damai sejahtera, memberikan salam, memberikan shalom kepada semua orang yang kita jumpai. Dengan begitu, orang-orang yang kita jumpai juga beroleh damai sejahtera. Nah, itu adalah 4 sikap yang perlu kita kembangkan sebagai murid Yesus. Nah, sekarang kita lihat apa makna dari tugas perutusan ini. Apa maknanya untuk kita? Nah, setelah kita melihat bagaimana konsekuensi diterima atau ditolak, dan bagaimana sikap yang harus kita kembangkan menjadi seorang murid Yesus, nah, kita bisa memetik makna bahwa kita harus memiliki iman yang kuat, pengorbanan yang berkobar-kobar, dan kasih untuk Tuhan. Nah, jika kita memiliki iman yang kuat, memiliki pengorbanan yang berkobar-kobar, dan memiliki kasih untuk Tuhan, maka yakinlah kita akan menjadi utusan Allah yang sejati. Oke anak-anak, demikian materi kita pada hari ini, dan semoga kalian tetap menjaga kesehatan di rumah. Akhir kata saya mengucapkan God bless us. Shalom.